untuk pembuatan bahu bisa kita menggunakan simpul anakan ya dengan ya. Dan area ini adalah untuk bagian alas, stripnya untuk rangka ya. Dan untuk alas nanti ini saya ikat dibentuk lingkaran ya. Nah, ini dipotong. Nah, tentu harus disambung. Untuk menyambung saya tidak perlu melakukan pengelasan ya karena ini terlalu kecil. Ini adalah kojak ya. Ini saya buat sudah lama saya buat, sering saya pakai. Pada bagian ini udah robek-robek dan rencananya hari ini saya akan membuat kojak baru dari bahan ini ya. Ini benang jahit nilon ini ya. Bahannya nilon yang akan saya rajut sama seperti membuat jala ya. Dan untuk peralatan ini saya menggunakan jarum jalanya atau coban ya. Coban yang kecil. Barelanya atau papan ukurannya. Di sini saya punya beberapa buah barela yang berukuran kecil. Yang ini kalau untuk wader saya kira yang ini cukup ya, yang paling kecil. Ini lebarnya ya sekitar 6 mm ya. Oke, cara pembuatannya simak videonya sampai selesai ya. Untuk membuat koja sama seperti pembuatan jala ya. Dibutuhkan awalan. Dan untuk awalan mengenai jumlahnya tentu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan membuat awalan 28 mata ya. Ini saya akan menggunakan benang yang agak besar ya, karena area awalan ini akan saya jadikan sebagai penutup kojaknya ya. Kita mulai dari depan di sini ya. Seperti ini. Lalu kita ikatkan mengenai besarnya ini, panjangnya ini ya. Sesuaikan aja dengan yang bisa dimasuki oleh coban ini atau jarum jala ini. Ya, yang penting bisa masuk coban ini. Lalu kita perkuat. Sekarang kita lanjut membuat simpul awalan yang kedua. Ini kita mulai dari sini. Nah, dimasukkan seperti ini. Lalu kita ikat, disatukan ya antara yang ini. Diikatkan seperti ini. Ini akan di luar. Ya, kira-kira ini sama ukurannya. Lalu kita ikatkan, kita kencangkan. Dan untuk memperkuat, kita harus mengunci bagian ini dengan cara dimasukkan aja ke sini, ke bagian depan ya, karena kita mengikatnya dari arah depan tadi. Agak padat ya. Kita ikat seperti ini. Lalu ini dikencangkan sampai dengar bunyi klik gitu. Ini cukup kuat ya.
teman-teman bisa lihat. Sekarang kita lanjutkan ke simpul yang ketiga. Ini simpul yang ketiga, jadi saya akan membuat 28 simpul. Ya. Selanjutnya kita ikatkan, kita perkuat. Ya, pada saat menarik ini jangan dulu tarik kencang, tapi ini sambil dipegang. Pegang. Nah, 27. Nah, sekarang yang terakhir 28 ini. Simpul yang ke-28 ya. Ya, ini sudah 28 simpul ini. Nah, sekarang kita gabungkan ya. Nanti kita cabut, kita gabungkan dulu. Ini saya cepat dulu dan kita ikat. Ikatnya jangan terlalu kencang. Seperlunya aja. Ya, seperti ini. Lalu kita cabut ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita atur dulu. Nah, menjadi seperti ini ya. Lalu kita gantung di paku ya. Oke, sekarang sudah kondisinya sudah seperti ini. Dan ini kita gabungkan. Nah, kita atur-atur dulu agar tidak saling terbelit ya. Oke, kira-kira seperti segini ya. Lalu kita ikatkan. Udah jadi. Dan untuk memperkuat, ujung yang satunya lagi kita ikatkan juga. Udah cukup kencang. Nah, seperti saya bilang tadi, ini kan benangnya yang agak besar. Ini nanti sebagai penutup koja nanti akan dipasang tali, yaitu sebabnya ini saya potong, nanti saya ganti benang. Ya, baik teman-teman, ini sudah cobaannya sudah terisi dua-duanya. Ya, sekarang tinggal kita lanjut ya ke perajutan. Kita mulai dulu dari jangan dari sambungan ya, dari sambungan ini aja dulu. Kita masukkan seperti ini. Lalu diikat ya. Selanjutnya kita perkuat ikatannya. Sekarang kita mulai perajutan. Masukkan ke sini. Lalu kita tarik seperti ini sampai benar-benar terikat ya. Lagi
Eh, segini. Eh, satu sambungan juga cukup, tapi kalau mau ini yang satunya lagi yang diikatkan agar lebih kuat. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Oke, kita lanjut. Oke. Baik, teman-teman, saya kira untuk bagian atasnya atau bagian penutup kojanya ini saya kira sudah cukup ya. Dan sekarang saya akan mengganti ukuran benang ya, dengan benang yang sama dengan yang ini. Fungsinya ini selain sebagai variasi, juga sebagai tempat dipasangnya rangka yang berbentuk lingkaran ya dari kawat nantinya. Kita mulai dari sini aja ya. Diikat seperti ini. Ya, sudah cukup kuat. Sekarang kita rajut ya. Ini untuk memasang kawat lingkarannya atau ring ya. Ring dari kawat nanti dipasang terakhir ya untuk ringnya. Ya, ini sudah sampai pada titik sambungan. Ini saya buka dulu. Nah, ini saya sambung dulu. Nanti saya akan lanjutkan dengan menggunakan benang yang di atas ya. Sekarang saya tambah lagi, saya ganti lagi dengan benang yang sama dengan yang ini ya. Ya, seperti saya bilang tadi, ini bagian ini nanti tempat dipasangnya yang ini ya, yang benang yang besar. Tempat dipasangnya kawat rangka yang berbentuk lingkaran. Dan sekarang saya sedang melangkah untuk pembuatan, ya ini untuk mulutnya ya. Untuk mulutnya, sekarang membuat bagian leher koja sampai ke bahu nanti. Untuk pembuatan bahu bisa kita menggunakan simpul anakan ya. Ya, teman-teman, untuk area leher ya, ini sudah selesai. Saya kira sudah cukup sampai di sini. Dan ini nanti akan saya buat bagian bahunya, bahu kojanya ya, seperti ini dengan cara membuat simpul anakan ya. Di sini saya akan menambahkan setengah dari jumlah mata awalan ya. Nah, dalam hal ini setengah dari 28 adalah 14. Nah, maka kita tinggal menambahkan eh, dengan anakan baru ya, yaitu 14, 28 ditambah 14 jadinya 42 mata ya. Oke, sekarang saya buat simpul anakannya ya. Jadi dibuat ini tiap 2 mata ya, artinya 1/2 dari eh,
apa awalan ya. Caranya seperti ini. Ya, sama seperti membuat awalan ya. Ya, disamakan, diikat, lalu dikencangkan. Untuk ini ya, berhubung kalau tadi untuk awalan eh, bisa masuk cobaan ini ya. Kalau ini nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa memperkuat eh, apa simpul anakannya ya. Dibiarkan aja seperti ini. Nah, karena memang resikonya ya akan melorot kalau nggak hati-hati. Tapi setelah ini terbentuk nanti ini tidak akan pernah melorot ya berdasarkan pengalaman. Ya, ini sudah bentuk simpul anakan yang pertama ya. Sekarang kita menghitung ya. Ini satu, dua, ya, dua. Lalu buat lagi simpul yang kedua. Sekali lagi ini sama dengan membuat awalan. Hanya saja ini berhubung ini bareranya kecil, ya, lebih kecil daripada ini. Akhirnya nggak bisa diperkuat ya. Tuh nggak bisa kan? Ya nggak bisa. Biarkan saja. Nah sekarang kita melangkah ke simpul yang ketiga ini. Ini tiap dua mata ya. Satu ini tiap kali mengikat ya. Dua. Nah sekarang buat simpul lagi. Oke. Ya. Oke. Jadi ini pas ya. Lalu saya ikat. Baik, teman-teman, sekarang saya memasuki tahap akhir perajutan ya. Dan ini merupakan area untuk alas ya. Dan saya perlu menambahkan beberapa mata lagi. Tapi saya perlu juga untuk mengurangi jumlah mata jalannya ya. Yang tadinya 42, saya kurangi ya mungkin sekitar setengahnya atau ya sekitar 10 mata ya. Dengan cara menggabung dua mata jala menjadi satu. Caranya seperti ini. Ini seperti biasa dikait, lalu kita gabung ini ya. Dan seperti merajut biasa, ya, seperti ini kita tarik yang kencang. Kalau dua mata digabung, ya takutnya ya, ini melorot ya. Kita harus benar-benar kencang. Dan untuk jarak masing-masing mata jala yang digabungkan tadi, saya coba dua mata ya. Kita mulai menghitung ya. Satu, ikatkan. Dan ini yang dua, ikatkan. Sekarang ini kita buka dulu. Kita lihat seperti apa. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Penggabungannya menjadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut ke perajutan dua kali ya. Satu, lalu ini yang kedua. Dua.
Dan ini yang ketiga, kita gabung seperti ini. Iya, seperti ini ya teman-teman, jaraknya ya sekitar 2 mataan lah. Kita lanjut. Ya, baik teman-teman, ini sudah selesai ya. Dan area ini adalah untuk bagian alas, stripnya untuk rangka ya. Dan untuk alas nanti ini saya ikat seperti ini. Dan ini ke atasnya saya lakukan variasi beberapa warna ya. Dan ini bagian mulut. Selanjutnya nanti saya langsung ke pemasangan uh, ringnya ya. Ini kan nanti dibentuk lingkaran ya. Nah, ini dipotong. Nah, tentu harus disambung. Untuk menyambung, saya tidak perlu melakukan pengelasan ya, karena ini terlalu kecil. Ya, ini nanti kita sambung pakai ini ya. Ya, ini bekas minuman kaleng ya, dililit. Caranya seperti ini. Kita ambil secukupnya. Dililitkan ya. Nanti membentuk selongsong. Ini sangat mudah sekali. Nah, ini tinggal di itu ya, pakai kuku juga bisa. Nah, ini akan padat ya. Nah, setelah itu kita lilitkan. Bisa dipadatkan dengan menggunakan ini, tang. Ya, ini seperti inilah kira-kira ya. Kebalik. Harusnya ini. Lalu kita gunting. Lalu ini bagian ininya kita rapikan. Pakai kuku juga bisa. Ya, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Selongsong sambungan. Bisa dimasukkan seperti ini. Ya. Ini nanti dilem pakai bisa pakai lem besi atau pakai lem koyak ya. Dan cara pemasangannya, ini kita mulai dulu dari ini bagian mulutnya ya. Nah, ini penutup. Nah, ini pada bagian ini. Caranya seperti ini. Masukkan ke sini. Kan? Ya. Nah, seperti menjahit ya. Tapi pas harus di jalur ini. Nah, di sini sudah mentok ya. Nah, kita tarik dulu. Dan ini kita tekuk. Tekuk dulu. Agar masuk ya. Nah, kita pertahankan. Sampai ini benar-benar masuk. Nah, ini udah mentok. Baru ini kita geser. Nah, ya. Sekarang kita lanjutkan lagi.
pas berbarengan. Nah, kita geser, terus digeser, baru ini kita renggangkan. Nah, ini harus dipertahankan ya posisinya di sini. Sambil terus ditekuk sampai benar-benar mentok. Nah, hasilnya kira-kira akan seperti ini. Nah, ini bagian penutupnya. Nanti ini kita rapikan. Dan ini kayaknya sudah mentok ya. Jadi saya potong di area ini. Ini akan saya potong di sini. Ya, area ini. Lalu kita masukkan ini ya. Setelah itu ini juga harus benar-benar masuk. Baru ya. Nah, ini sudah jadi, nanti kita rapikan. Ya. Ini sudah berada pada jalurnya dan terlihat rapi. Baik, teman-teman, ini untuk mempersingkat waktu, koja mungil untuk microfishing ini sudah jadi, dan bagian alasnya ini sudah saya ikat ya. Bentuknya seperti ini, dan juga sudah saya pasang tali pada bagian mulut kojanya ya. Dan ini saya ikat ya sesuai dengan lebar ini, dan panjangnya juga nggak terlalu panjang, karena kalau di tempat yang tinggi mungkin teman-teman bisa menambahkannya ya dengan senar pancing atau apa ya, tali rapia bisa ya. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, cantik kan? Pakai banget. Dan ini masuk sesuai apa yang saya perkirakan, ini masuk tangan. Gini. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat ya. Semoga menjadi sumber inspirasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.